له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, berkumpul di majelis ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya sebagai orang-orang yang ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, yang dikelilingi oleh malaikat, nazalat alaihimus sakinah, yang turun kepada mereka ketenangan, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan termasuk orang-orang yang Allah sebut-sebut namanya di hadapan malaikat-malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk bab al-qihah. Bab al-qihatu. Apa makna al-qihah? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud al-qihah adalah qalla haya'uhu wajtara'a ala iqtirafil qaba'i wa lam ya'ba' biha. Itu orang yang sedikit malunya, dia masih punya rasa malu tapi sedikit. Saking sedikitnya seakan-akan dia itu orang yang tidak punya malu. Wajtara ala iqtirafi al-qaba'ih, jadi sedikit malunya dan dia berani untuk melakukan al-qaba'ih, hal-hal yang buruk, dosa-dosa dan maksiat. Walam ya'ba biha, dan dia tidak peduli apapun kata orang, apapun komentar orang, dia tidak peduli terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Baik. Jadi orang yang memiliki sifat ini, sedikit rasa malunya, ini adalah sifat yang tercela dan bukan termasuk akhlak yang terpuji. Karena dalam agama kita zaman dimuliakan oleh Allah, malu itu adalah sebagian atau bagian dari iman. Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u la ya'ti illa khaira. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Ketika seseorang tidak punya malu atau sedikit malunya, maka sedikitnya rasa malu ini akan menggampangkan bagi seseorang melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat, walaupun manusia telah melarang dia, telah menegur dia, telah mengingatkan dia,
maka dia tidak akan peduli apapun yang dikatakan oleh manusia, apapun komentar manusia, maka dia tetap akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat dua dalil, yaitu satu dari Al-Quran dan satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik, di mana orang munafik ini yastakhfuna minan nas, ya mereka bersembunyi dari manusia. Maksudnya ketika mereka melakukan dosa maksiat, mereka bersembunyi dari manusia. Tujuannya apa? Agar manusia ini tidak menjauhi mereka, agar manusia tetap percaya kepada mereka, yakin kepada mereka bahwa mereka ini orang yang baik agamanya. Ya, ini orang munafik. Dia sembunyikan keburukannya karena malu dari apa? Karena agar supaya manusia ini tidak menjauhinya, agar supaya manusia tetap mengakui dia sebagai orang yang baik agamanya. Ketika dia berbuat maksiat, dia sembunyikan, ya. Dan dia tampil di hadapan manusia seakan-akan dia adalah orang yang baik, seakan-akan dia adalah orang yang membenci maksiat-maksiat ini, keburukan-keburukan ini, padahal hatinya begitu tergiur dan begitu rakus dengan hal tersebut, tapi dia sembunyikan dari manusia. Ya. Jadi yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan dari manusia, ya. Ketika mereka melakukan dosa maksiat, dia sembunyikan. Dan ingat, jemaah dimuliakan oleh Allah, tidak memberitahukan orang maksiat yang kita lakukan ini sebenarnya perkara yang diperintahkan kepada kita, yaitu agar manusia ini tidak menceritakan, tidak mengabarkan kepada orang lain tentang maksiat yang dia lakukan. Karena ketika kita menceritakan maksiat atau ketika kita melakukan dosa terang-terangan, ini adalah di antara dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afa, setiap umatku mu'afa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menjaharkan dosanya. Orang yang menjaharkan dosanya maksudnya adalah orang yang melakukan dosa terang-terangan. Di tengah-tengah manusia dia berani untuk berbuat maksiat. Ya. Wa inna minal mujaharah, dan kata Nabi termasuk perbuatan mujaharah, melakukan dosa terang-terangan itu, termasuk dosa terang-terangan adalah ketika seorang bermaksiat di tempat yang tidak ada yang lihat, tidak ada yang menyaksikannya selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia bermaksiat, dia ketemu orang, dia ketemu temannya, dia sampaikan, tadi malam saya melakukan ini, tadi malam saya melakukan perbuatan ini. Ya. Jadi malam hari dia minum balok, dari yang tahu. Ya, mungkin dia sembunyi di rumahnya, beli ya satu cergeng, kemudian dia minum sendiri di rumah sampai teler, sampai pingsan, muntah-muntah. Dari yang lihat, ditutup oleh Allah dosanya, tapi di pagi harinya dia ceritakan, dia sampaikan, nyaman ya, tadi malam saya melakukan ini, dia ceritakan. Maka ini termasuk mujaharah, termasuk melakukan dosa terang-terangan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi melakukan dosa terang-terangan zaman dimuliakan oleh Allah, ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan maksiat ini tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah diceritakan.
tidak usah disampaikan apalagi diviralkan kepada orang-orang yang lain. Karena ketika dosa itu kita tutupi, kita tidak ceritakan, Allah tutupi dosa kita itu. Dan di akhirat Allah tidak tampakkan dosa itu. Allah tutupi dan Allah akan ampuni dosa itu. Ya. Selama kita melakukan dosa itu karena ketergelinciran. Kita sebenarnya benci dengan dosa itu, benci dengan maksiat ini. Kita tidak suka maksiat itu. Tapi dalam satu keadaan kita dikalahkan hawa nafsu, akhirnya kita pun melakukan maksiat tersebut. Kita terjatuh dalam maksiat itu. Setelah kita melakukan maksiat, kita kembali benci, kita menyesal telah terjatuh dalam maksiat tersebut. Maka jangan kita ceritakan. Nah, adapun orang munafik, bukan dia benci maksiat ini, hatinya sangat tergiur, hatinya sangat cinta dan sangat rindu untuk melakukan maksiat itu. Ya, tapi karena dia mau mendapatkan posisi yang baik di tengah-tengah manusia, supaya orang tetap mendekatinya, percaya sama dia, yakin agamanya bagus, maka ketika dia tampil di hadapan manusia, dia tampil seakan-akan orang yang tidak suka dengan maksiat ini. Tapi padahal di hatinya senang, hatinya rindu dengan maksiat itu. Ketika tidak ada yang lihat, maka dia langsung melakukan hal tersebut tanpa ada rasa malu. Jadi orang munafik mungkin dia bersembunyi di hadapan manusia ketika melakukan maksiat itu, akan tetapi dia tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ya, makanya Allah katakan yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan diri di hadapan dari manusia ketika melakukan qabaih, dosa-dosa, maksiat-maksiat, wala yastakhfuna minallah. Namun mereka tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat, menyaksikan dan mengetahui setiap apa yang kita lakukan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita jelas-jelas lakukan saja, ya, yang kita sembunyikan di dalam hati kita saja, itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sembunyikan dari niat-niat itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sesuatu yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak samar, tidak tersembunyi dari ilmu dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seorang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kurang rasa malunya, maka kurangnya rasa malu ini akan mendorong dan memudahkan seorang untuk melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena malu pada ikatnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedikit malunya kepada Allah, maka dia tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah. Dan dia tidak malu tampil di hadapan manusia dalam keadaan seperti orang baik, padahal hatinya sangat rakus dengan keburukan-keburukan. Lalu ketika dia bersama sendiri dengan manusia, sendiri dengan maksiatnya, maka dia menikmati dengan senikmat-nikmatnya maksiat-maksiat yang ada di hadapannya. Bukan karena dia benci dan tidak ada penyesalan setelah dia melakukan maksiat itu, tapi memang hatinya sudah tenggelam, larut cinta dan suka dengan maksiat itu. Jadi perlu kita bedakan antara orang munafik yang memang dasarnya suka dengan maksiat itu dengan orang beriman yang karena ilmu dan karena imannya dia tahu ini adalah keburukan, tapi karena hawa nafsu yang menguasai dia di satu waktu dari waktu-waktu yang ada, akhirnya dia terjatuh dalam maksiat. Tapi orang beriman itu ketika dia terjatuh dalam maksiat, maka dia langsung sesali. Kenapa dia melakukan dosa ini? Kenapa dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu? Dia sesali dosa itu. Dan penyesalan ini akan mendorong dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Anda bertobat, maka jangan ceritakan sama orang, sembunyikan. Ya, biarlah antara Anda dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dosa itu. Dan insyaallah itu salah satu sebab Allah mengampuni dosa kita, menutupi dosa kita dan tidak menampakkannya di hadapan manusia. Ya. Adapun orang munafik, maka orang munafik memang dasarnya suka dengan maksiat itu. Cinta dengan maksiat tersebut. Cuma dia tidak tampakkan di hadapan manusia, ya, hanya karena agar manusia ini percaya sama dia, hanya agar manusia tetap mendekati mereka, ya, mempercayai dia dan meyakini bahwa dia adalah orang yang baik agamanya.
Dan orang-orang seperti inilah zaman dimuliakan oleh Allah, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akan dibatalkan amal-amalnya. Allah batalkan amal-amalnya, seperti dalam hadis Sauban radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la unabbi'anna aqwaman, saya akan kabarkan kepada kalian satu kaum, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamatin bayda, yang kaum ini datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sebesar bukit Tihama atau gunung Tihama yang besar. Faja'alaha Allahu haba'an mansura, lalu Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang dia bawa itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dijadikan debu yang berterbangan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sifatkan orang itu kepada kami, sifatkan kaum itu kepada kami, dan perjelas orang ini bagaimana, agar supaya kita tidak melakukan perbuatan mereka dalam keadaan kita tidak tahu. Karena hukuman yang Allah berikan kepadanya sangat besar. Dia bawa pahala yang banyak lalu dijadikan debu yang berterbangan. Artinya amal-amal itu tidak ada gunanya. Maka Nabi SAW menerangkan orang ini dengan mengatakan, hum min ikhwanikum wa min jildatikum, mereka itulah saudara-saudara kalian, dan mereka min jildatikum, dari kulit-kulit kalian. Maksudnya zahirnya sama dengan kita. Ya, karena kulit itu menunjukkan zahir. Zahirnya sama dengan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, bahkan orang ini memanfaatkan malamnya sebagaimana kalian memanfaatkan malam-malam kalian. Ya. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, akan tetapi mereka ini ada satu kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha, apabila mereka berdua bersama dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka melanggar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli. Ya. Karena memang orang ini ya suka dengan maksiat itu. Ya, dia mendamba maksiat tersebut, bahkan menanti-nanti kapan ada waktu, kesempatan untuk dia melakukan maksiat tersebut. Ya. Bukan orang yang ketika dia bermaksiat kemudian dia sesali perbuatan maksiatnya itu. Ya kan namanya maksiat, kita tidak boleh tampakkan kepada manusia. Kalau ditampakkan berarti tidak diampuni oleh Allah. Ya. Orang yang beriman ketika dia bermaksiat maka dia sesali perbuatan maksiat itu. Kalau kita sesali perbuatan maksiat itu, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini selesai masalah. Adapun orang ini ya memang dia suka maksiat itu, dan dia tidak menyesal atas perbuatan tersebut, bahkan dia menunggu lagi waktu kapan bisa melakukan perbuatan itu lagi, kapan bisa bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang datang pada hari kiamat, dia mungkin bawa pahala-pahala yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala batalkan pahala-pahalanya itu. Ya, karena dia punya sifat munafik. Dia tampil di hadapan manusia sebagai orang yang baik, sebagai orang yang soleh, seakan-akan dia bertakwa kepada Allah, seakan dia benci maksiat-maksiat ini, padahal hatinya begitu tergiur dan begitu senang dengan maksiat itu. Ya, ketika dia mendapatkan kesempatan maka dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Ya, dia langsung manfaatkan dan dia melanggar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan waktu dan kesempatan. Maka ini sifat yang sangat tercela, menunjukkan bahwa seorang itu sedikit malunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedikit malunya, walaupun dia masih punya rasa malu. Ya, mungkin dia tidak mau lakukan itu di hadapan manusia, nanti manusia meninggalkan dan mencela dia, tapi dia lakukan itu ya di hadapan Allah ketika manusia tidak ya melihat dia lakukan di hadapan. Maka orang ini sedikit rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum, dan Allah katakan pada Allah bersama dengan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama mereka. Allah menyaksikan, melihat perbuatan mereka dan tahu apa yang mereka
lakukan, tidak samar dalam pandangan Allah, dalam ilmu Allah tentang apa yang mereka lakukan itu. Seandainya kita tahu zaman dimuliakan oleh Allah dan kita betul-betul sadari dan yakini bahwa Allah melihat semua perbuatan kita, Allah tahu setiap perbuatan kita, ya, kalau kita punya iman, maka iman ini akan menghalangi kita, akan mencegah kita dari melakukan maksiat tersebut, ya. Tapi mungkin ada orang yang punya iman yang kuat tapi dia tidak tahu, dia jahil tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan maksiat itu. Atau mungkin ada orang yang tahu, dia sadar ini bahwa Allah melihatnya, Allah menyaksikan, Allah tahu perbuatannya, tapi karena kurangnya iman maka dia terjatuh dalam maksiat tersebut. Tapi orang yang imannya baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia bermaksiat maka dia akan sesali maksiat itu. Dia sesali maksiat itu dan penyesalan ini akan mendorong dia untuk memperbaiki dirinya dan berusaha bagaimana agar dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditampakkan pada hari kiamat nanti. Baik. Wa fil Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari an Abi Mas'ud Uqbah bin Amir, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang didapatkan oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan nabi-nabi terdahulu, ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukan apa yang engkau inginkan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, bila engkau tidak malu, lakukan apa yang engkau inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa di antara perkara yang tidak pernah dihapus hukumnya, dan ini terus, ya, diketahui oleh manusia dari satu generasi ke generasi selanjutnya sampai hari ini, adalah kalimat, ya, tentang malu. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak malu maka lakukan apa yang engkau inginkan. Ya, kalimat ini zaman dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama kita, itu memiliki dua makna. Ya, makna yang pertama, ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kita tidak malu, artinya apabila kita ingin melakukan suatu perbuatan yang kita tidak perlu malu melakukan perbuatan itu, maka lakukanlah. Ya, artinya kadang ada orang, ada perbuatan-perbuatan yang perbuatan ini baik, ya, perbuatan yang baik, tidak selayaknya orang malu untuk melakukan perbuatan itu, maka lakukanlah. Tidak usah kita peduli dengan komentar orang lain, ya, selama itu bukanlah maksiat, bukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada orang yang kita ajak kajian, ayo kita kajian, malu Kak Seding, ya, dia malu. Ya, tidak perlu malu, karena menuntut ilmu adalah perkara yang kita tidak perlu malu untuk melakukannya. Ada orang yang diundang makan, ditraktir, malu Kak Seding, tidak perlu kita malu. Kenapa? Karena memenuhi undangan adalah kebaikan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau itu adalah undangan walimah, maka hukumnya wajib. Tidak boleh kita tidak datang. Maka untuk hal yang seperti ini kita tidak pantas untuk malu. Ya. Maka lakukanlah perkara-perkara yang kalau memang kita tidak perlu malu, jangan malu. Ya, ada orang yang malu bekerja. Ya, kenapa tidak mau kerja? Saya malu. Ya, ini malunya tidak pada tempatnya. Ya, malunya tidak pada tempatnya. Demikian pula perkara-perkara yang sifatnya mubah, jangan dimuliakan oleh Allah, maka lakukanlah. Kalau memang kita butuh dengan hal yang mubah itu, silakan dilakukan. Dan tidak perlu kita pusing dengan komentar orang lain. Tidak perlu kita malu, ya, dengan komentar orang, kritikan orang. Kalau memang ini adalah perkara yang mubah dan kita butuh dengan sesuatu yang mubah tersebut, ya, kenapa kita harus malu untuk sesuatu yang memang kita tidak perlu malu, karena ini tidak mendatangkan malu kepada kita. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ini makna yang tercelah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau memang tidak punya lagi rasa malu,
atau sedikit rasa malumu, maka lakukan apa yang kau inginkan dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang orang yang tidak punya rasa malu, sedikit malunya dia lakukan. Ya, apapun akan dia lakukan. Ya, dia mau bohong, dia mau makan riba, dia mau minum balok di tengah jalan dan seterusnya. Ya, dia mau pacaran, ya, dia mau berzina dan seterusnya, maka dia tidak akan punya rasa malu. Ya, tidak punya rasa malu. Ya, tapu ki uras sirina, ya, sudah putus urat-urat malunya, sehingga tidak ada lagi rasa malu, ya, pada diri orang-orang yang seperti ini. Sebagian orang seperti itu, ya, sebagian orang seperti itu tidak malu, ya, berpelukan di pinggir jalan, ya, berpelukan di, ya, hutan-hutan kota, ya, padahal banyak yang lihat, ya, ini tidak punya malu. Karena memang tidak peduli lagi apapun komentar orang, yang penting saya senang. Ya, yang penting saya enak, yang penting saya bahagia. Ya, orang mau komentar apa ya tidak peduli. Padahal yang dia lakukan maksiat, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua, ya, dari hadis ini. Jadi yang pertama tadi, lakukan, ya, sesuatu kalau memang itu bukan yang haram. Ya, tidak perlu kita malu kalau memang kita butuh untuk melakukan hal tersebut. Ya, jangan terhalangi karena, ya, dengan alasan kita malu untuk melakukannya. Apalagi kalau itu adalah kebaikan, bahkan itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak perlu malu. Kan ada juga orang, ya, diajak salat berjamaah dia malu untuk salat berjamaah. Ya, karena malu untuk melakukan kewajiban, ya. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, bab selanjutnya bab al-hirsu 'alal mal wasyaraf. Bab al-hirs adalah rakus, ya. Ya, asalnya itu diartikan semangat. Rajulun haris, ya, laki-laki yang semangat. Ya. Tapi kadang kita terjemahkan juga itu al-hirs bermakna rakus, tamak. Ya, loba. Al-hirsu 'alal mal wasyaraf. Rakus terhadap harta dan kedudukan, kemuliaan. Rakus terhadap harta dan rakus terhadap kedudukan, kemuliaan atau jabatan. Baik. Nah, ini salah satu sifat yang tercela di dalam agama kita dan bukan sama sekali termasuk akhlak yang baik. Itu rakus terhadap harta dan kedudukan, ya, jabatan. Atau secara umum rakus terhadap dunia. Ya. Namun di sana juga rakus yang dianjurkan. Ya, rakus terhadap ilmu. Ini dianjurkan. Orang tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah dia miliki, maka ini bagus. Ya. Dan inilah sifat-sifat para ulama kita. Mereka tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan, tidak pernah puas, mau lebih dari itu. Ya, tapi karena umurnya terbatas, akhirnya ya begitu saja yang dia dapatkan. Dan ilmu, kata para ulama kita, ya, illam tu'tihi kullak, kalau engkau tidak kerahkan semua yang kau miliki untuk ilmu, ya, maka lam tu'tika nisfah, maka separuh ilmu itu tidak akan memberimu separuhnya. Ya, bisa difahami? Jadi kalau seorang tidak mengerahkan semua potensinya untuk ilmu, maka ilmu tidak akan kasih dia separuhnya. Artinya kalau orang mengerahkan seluruh kemampuannya, maka ilmu cuma kasih separuhnya saja. Ya, karena begitu luasnya dan begitu banyaknya ilmu itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang yang mengerahkan semua kemampuannya, potensinya untuk ilmu hanya kasih separuhnya, itu sudah maksimal itu. Nah, bagaimana lagi kalau kita setengah-setengah? Ya, kita cuma 2%, lobet. Maka kira-kira berapa ilmu yang akan kita dapatkan kalau kita lobet zaman ini? Cuma 2%, cuma 10%, ya. Anda kasih 100% dari kemampuanmu, potensimu, dunia ilmu hanya kasih kita 50-nya saja, setengahnya saja. Ya, lalu bagaimana kalau kita tidak memberikan seluruhnya? Kita ada setengah-setengah. Ya, maka mungkin ilmu cuma 1/4. Ya, atau barangkali cuma 2%, ya, 1%, ya, atau 0,0%, ya, sudah mati nih, ya. Maka sedikit sekali yang kita bisa dapatkan. Taib. Pada bab ini penulis menyebutkan satu hadis yang masyhur, ya, tentang perumpamaan yang Nabi
buat tentang kerusakan yang akan menimpa agama seseorang ketika dia memiliki dua sifat ini, yaitu tamak, rakus terhadap harta dan kedudukan, kemuliaan atau jabatan. Beliau mengatakan an Ka'ab marfu'an, dari Ka'ab, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, marfu'an secara marfu', itu terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ucapan ini, kalimat ini adalah sabda Rasulullah. Ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dini. Ma dzibani, tidaklah dua ekor serigala, ja'i'ani, yang keduanya sangat lapar, kelaparan. Ursila fi ghanamin, keduanya dilepaskan di kumpulan kambing-kambing. Ya, jadi dua ekor serigala lapar. Jadi tidak lapar lah, itu tidak lapar, saya sudah obrak-abrik itu. Apalagi kalau dia sudah kelaparan. Dua ekor serigala yang kelaparan, yang dilepaskan di tengah-tengah kambing, kumpulan kambing. Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dini. Tidaklah kedua serigala ini lebih merusak, lebih membuat kerusakan dibandingkan dengan rakusnya seseorang terhadap harta dan kemuliaan pada agamanya. Maksudnya zaman dimuliakan oleh Allah, kerusakan yang akan menimpa agama seseorang, artinya rusaknya agama seseorang ketika dia punya sifat ini, yaitu rakus, tamak terhadap harta dan kedudukan, jabatan, itu akan lebih merusak agamanya dibandingkan kerusakan yang akan terjadi ketika dua ekor serigala lapar dilepaskan di kumpulan kambing-kambing. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana rusaknya, porak-porandanya, kambing-kambing tersebut ketika dua ekor serigala lapar dilepas di tengah-tengah mereka. Obrak-abrik zaman dimuliakan, hancur. Ternyata sifat rakus terhadap harta, rakus terhadap kedudukan, ini lebih merusak lagi agama seseorang ketika dua sifat ini ada pada diri seseorang. Kemudian apa itu al-hirs zaman dimuliakan? Rakus. Itu rakus yang dimaksud di sini, ada seorang tidak puas dengan harta yang Allah sudah berikan kepadanya, atau sangat menginginkan harta yang banyak lebih dari apa yang dia sudah dapatkan. Dan yang tercela, yang diharamkan adalah kalau rakusnya seorang terhadap harta ini mendorong dia untuk melakukan apa saja, tidak peduli. Melakukan yang diharamkan oleh Allah demi untuk mendapatkan harta, maka inilah yang dilarang di dalam agama kita. Ini betul-betul sudah rakus ini, tidak peduli lagi, mau halal mau haram, yang penting dia mendapatkan harta, yang penting dia mendapatkan kedudukan, maka tidak peduli segala cara akan digunakan demi untuk mendapatkan harta atau demi untuk mendapatkan kedudukan, kemuliaan yang dia inginkan. Maka ini akan merusak agamanya. Kenapa? Karena rakusnya dia akan menyebabkan dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Akan melakukan larangan-larangan Allah. Barangkali bukan hanya melakukan larangan Allah, bukan hanya melakukan riba, bukan hanya berbohong, bukan hanya menipu, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi mungkin dia akan meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk harta. Maka ini al-hirs 'alal mal yang dilarang di dalam agama kita. Ini yang dilarang. Ini yang diharamkan di dalam agama kita. Ada seorang punya harta yang sudah cukup tapi dia mau lebih dari apa yang dia miliki, makanya kita katakan ini adalah sesuatu yang tercela, tapi tidak sampai dikatakan sebagai sesuatu yang haram selama dia menempuh
ya cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya tujuannya hanya untuk mengumpul-ngumpul harta, ya, maka dia tidak diharamkan, cuma dia tercela. Ya. Tercela, dia menginginkan lebih dari apa yang dia sudah miliki. Artinya dia hanya tidak punya sifat qanaah. Ya. Selama dia menempuh jalur yang dibolehkan, maka silahkan. Ya. Tapi kalau sampai dia menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan kewajibannya, maka inilah yang ya al-hirsu 'alal mal al-muharram, yang diharamkan di dalam agama kita. Ya. Dan kalau seorang mau harta yang lebih, tapi tujuannya mulia, ya tujuannya mulia, saya ingin infak, ya saya ingin membantu ya kaum muslimin, saya ingin membantu fakir, fuqara, saya ingin membantu orang tua saya dan seterusnya. Ya, sehingga dia merasa penghasilannya selama ini kurang, maka dia ingin penghasilan yang lebih supaya bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat jalur harta ini. Ya, maka ini adalah sebuah kemuliaan. Ya, dan ini bukan termasuk al-hirs yang dilarang. Ya, tapi ini adalah perkara yang sangat disyariatkan. Seseorang yang bekerja, berusaha bersungguh-sungguh mengumpulkan harta untuk apa? Untuk membantu agama Allah, untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, untuk membantu ya keluarga-keluarganya, untuk membantu orang tuanya dan yang lainnya dengan harta-hartanya. Maka ini adalah niat-niat yang mulia. Ya, bahkan seandainya hal itu tidak terwujud, maka dia sudah dapat pahala dengan niatnya. Ya, karena seperti yang pernah kita sebutkan, ya bahwa ada orang yang punya harta yang banyak dan Allah kasih dia ilmu, lalu dia manfaatkan hartanya itu sesuai dengan ilmunya. Dia berinfak, ya bersedekah, dia membantu agama Allah Subhanahu dengan hartanya. Dia melakukan perkara-perkara mulia dengan hartanya. Kemudian ada orang yang kedua, Allah kasih harta, Allah kasih dia ilmu, tapi Allah tidak kasih harta. Tapi dia berangan-angan dalam hatinya, dia berniat dalam hatinya, lau anna limalan misla ma li fulan, ya la amiltu misla ma fa'ala fulan. Seandainya saya punya harta seperti harta si fulan, maka saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan fulan itu dari kebaikan-kebaikan. Maka Nabi mengatakan fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama, ya. Pahalanya sama. Ya, kenapa? Karena yang kedua ini dia bukan dia tidak mau melakukan seperti si fulan itu, cuma dia terhalang karena tidak punya harta. Seandainya dia punya harta, maka dia juga akan berbuat seperti itu. Maka Allah kasih karunia, Allah kasih pahala yang sama dengan yang pertama, karena sebab niatnya yang begitu tulus dan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau Anda ingin harta yang lebih, tapi tujuan yang mulia, maka itu perkara yang sangat dianjurkan, ya perkara yang syariat ini mendorong kita untuk berbuat seperti itu. Dan demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di para sahabat itu banyak di antara mereka yang kaya, karena hasil perdagangannya, hasil perkebunannya, hasil bisnis usahanya, itu banyak yang kaya sahabat. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, ya Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi. Tapi kekayaan mereka zaman dimuliakan oleh Allah bukanlah semata-mata untuk diri mereka dan keluarga mereka, tidak, tapi untuk membantu perjuangan Islam. Ya. Perhatikan bagaimana Utsman bin Affan, ya, itu mempersiapkan ratusan atau bahkan ribuan unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi mengumandangkan jihad, maka dia datang dengan unta-unta yang sangat banyak dan ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Bakar Siddiq bahkan datang dengan bawa semua hartanya. Ya, kemudian Nabi bertanya, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? "Taraktuhumullah wa rasulah." Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi sekarang banyak orang yang beralasan, ya, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Alasannya apa? Sahabat itu banyak yang kaya. Ya, sahabat itu kaya. Ya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, sahabat itu banyak kaya, makanya kita harus kaya. Ya, tapi kayanya mereka itu untuk apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ini yang mereka tidak bahas. Ya, kayanya mereka untuk apa? Ini yang tidak dibahas, ya, oleh sebagian orang-orang yang, ya, kan ada istilah apa itu, ya, yang memotivasi kita untuk punya uang banyak, untuk kaya. Ya, apa namanya itu? Entrepreneur, ya. Ya.
Bahkan dibuat latihan-latihan. Ya, bagaimana mendapat penghasilan yang lebih, bagaimana agar ini yang itu. Tapi tidak, mereka berhujjah para sahabat itu orang kaya. Ya, Nabi SAW itu ya melamar salah seorang istrinya dengan ratusan ekor unta. Ya, berapa harga unta sekarang satu? Mahal. Luar biasa jamaah dimuliakan. Ini ratusan unta untuk mahar istrinya. Tapi mereka tidak tahu para sahabat ini kayanya untuk apa? Apa kayanya mereka untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, membangun bangunan yang megah, ya? Atau mereka mengutamakan bagaimana untuk membesarkan Islam? Nah, ini mereka para sahabat. Ya, mereka capek-capek bekerja, capek-capek bisnis, mereka capek-capek berkebun. Ya, hasilnya untuk apa? Untuk bagaimana supaya Islam ini besar. Agar supaya Islam ini tersebar. Ya, agar Islam ini banyak yang menikmati. Ya. Dan karena itulah jamaah dimuliakan oleh Allah, Islam itu bisa sampai di hari ini. Kita bisa menikmati Islam karena perjuangan para sahabat. Sahabat bukan hanya berjuang dengan diri-diri mereka, dengan jiwa mereka, dengan pikiran mereka, tapi mereka juga berjuang dengan harta-harta mereka, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan kita bisa lihat ya orang-orang kaya yang mereka berhujjah dengan sahabat-sahabat Nabi, apa yang mereka lakukan dengan hartanya? Mereka berapa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, paling kan 0,0000% dari harta mereka. Ya, mereka tidak mau lebih dari itu. Ya, infaknya berapa? 100.000. Padahal hartanya triliunan. Kan tidak pantas. Lalu berhujjah sahabat itu orang kaya. Ya, sahabat itu banyak yang kaya. Ya, tapi mereka kaya untuk apa? Mereka kaya bekerja, berusaha ya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka. Ya, adapun kita memeluk harta yang banyak, ya, tapi kita membiarkan, ya, lalu kita, ya, bahkan membawa diri kita dengan harta itu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa yang kita inginkan dan tidak peduli, ya, apa itu haram atau halal, ya. Yang penting kita menyenangkan diri kita dengan harta-harta yang kita miliki. Waliyadzubillah. Wallahul musta'an wa ilaihil mushtaka. Kita cukupkan sampai di sini jamaah dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.